Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-11, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11, ayat yang ke-5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di sana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan kemudian di ayat 5 sampai 13 ini, Yesus mengajarkan bagaimana supaya murid-muridnya mengalami jawaban doa. Saya percaya hari ini setiap kita merindukan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, saya percaya ada kerinduan-kerinduan, ada permohonan-permohonan yang saudara mau naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada masalah yang sedang saudara tanggung, ada persoalan yang sedang saudara tanggung yang saudara rindu itu diselesaikan. Mungkin ada masalah di usaha saudara, bisnis saudara, di pekerjaan saudara. Ada masalah ekonomi dan sebagainya yang saudara rindu dipulihkan. Dengar saudara, hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana supaya kita mengalami Tuhan menjawab doa-doa kita.
dan Tuhan mengerjakan perkara besar bagi kita, sehingga di pagi hari ini saudara benar-benar dibangkitkan, dikobarkan semangat saudara oleh firman Tuhan dan oleh doa kita bersama nanti saudara. Di dalam konteks ini Yesus memberi contoh bahwa siapakah di antara kamu jika dia pergi ke rumah sahabatnya meminjamkan roti karena ada sahabatnya yang lain singgah ke rumahnya, dan kemudian sahabatnya itu tidak mau bangkit? Yesus berkata, sahabatnya itu sekalipun sudah tidur, dia akan bangkit. Kenapa? Karena ada usaha dari orang ini. Bahkan dia tidak malu malam-malam datang meminta roti ke rumah sahabatnya itu. Maka sahabatnya itu akan menghargai dan dia akan bangkit dan dia akan memberikannya kepada sahabatnya ini. Nah, dari sana Yesus menegaskan tentang doa kepada murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang perlu kita pahami tentang doa dan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan doa supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa kita di dalam kehidupan kita. Ayat 8 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Dari sana Yesus beranjak saudara, dan Yesus mengajarkan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus meminta, bahwa mereka harus mencari, dan bahwa mereka harus mengetok. Dan kalau mereka meminta, mencari, dan mengetok, maka mereka akan menerima, mendapat, dan pintu dibukakan bagi mereka. Dan dari ketiga hal ini, saudara, meminta, mencari, mengetok, yang Yesus mau tekankan di sana adalah bahwa adanya usaha mereka untuk meminta, dan adanya usaha mereka untuk memperjuangkan sesuatu, mencari dan mengetok, saudara. Artinya, sehubungan dengan doa, kita harus memang hidup dalam doa, meminta kepada Tuhan. Dan ada juga yang harus kita usahakan dan kerjakan dan perjuangkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan doa dan berjuang yang terbaik dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, saudara akan mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Seringkali orang berat sebelah, dia hidup dalam doa tanpa berbuat. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang yang tidak berbuat? Karena Tuhan akan bekerja melalui apa yang dia perbuat. Atau ada orang yang berjuang, bekerja keras tanpa mengharapkan Tuhan, tanpa mempedulikan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan itu nggak ada artinya. Seringkali kehancuran, kegagalan terjadi. Ataupun mungkin dia bisa berhasil secara dunia karena dia melaksanakan aturan dunia, tetapi kehancuran akan terjadi pada akhirnya bagi dirinya kalau dia tidak melibatkan Tuhan. Karena keberhasilan tanpa melibatkan Tuhan itu nol, saudara. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Itu sebabnya hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita juga harus bekerja, melakukan yang terbaik, mencari, mengetok. Mencari, saudara, ada usaha untuk sampai ketemu, sampai mendapatkan, sampai meraih. Sedangkan mengetok itu ada kesetiaan di sana, ada ketekunan di sana, baik dalam doanya maupun dalam perjuangannya. Ada ketekunan, mengetok sampai pintu dibuka. Itulah hal pertama yang saya dan saudara perlu pahami, bahwa untuk kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, maka hiduplah meminta kepada Tuhan, hiduplah berusaha, dan bertekunlah dalam doa dan usaha saudara, dan saudara akan melihat Allah campur tangan. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang doa, saudara. Dan kemudian yang kedua, Yesus juga berkata begini,
di ayat yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepadanya sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Hal kedua, apa yang mau diajarkan Yesus di sini, saudara? Dia mau berkata begini, kalau kamu Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, tentu saja setiap saudara yang adalah seorang ayah, kalau anak saudara meminta sesuatu, saudara ingin memberi yang terbaik bagi dia. Bahkan apa yang dia tidak minta pun kita sudah pikirkan untuk masa depannya. Saya percaya setiap kita seperti itu, saudara. Dan Yesus menegaskan, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Di sini, saudara, kalau kita renungkan ayat 11 sampai 12, Yesus mau mengajarkan bahwa kamu Bapa yang baik. Tetapi di ayat 13 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kenapa dia akhirnya berkata jika kamu yang jahat? Dia mau menegaskan dibandingkan dengan Bapa di sorga yang jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, maka Bapa di dunia ini yang baik itu pun kelihatan jahat. Artinya apa, saudara? Yang Yesus mau tekankan adalah bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berusaha berjuang untuk melakukan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, ketahuilah, saudara, bahwa Dia Bapa kita di sorga jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, dan Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Adakah saudara pernah mencurigai Tuhan melakukan yang jahat kepada saudara? Betapa jahatnya pikiran kita kalau kita pernah berpikir seperti itu, saudara. Karena kita saja sebagai Bapa bagi anak-anak kita tidak pernah merancangkan yang jahat kepada anak-anak kita. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bapa di sorga, kita yang baik, Bapa yang baik ini pun udah kelihatan jahat, saudara, dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Itu artinya kebaikan Bapa di sorga itu jauh melampaui kebaikan Bapa di dunia ini. Dan itulah Bapa kita. Itulah yang akan terjadi ketika kita hidup dalam doa kepada Bapa kita. Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ketahuilah, saudara, bahwa saudara punya Bapa di sorga, dan Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Ketika saudara hidup dalam doa dan saudara berjuang melakukan yang terbaik, maka Bapa akan mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, dia menegaskan bahwa di ayat 13 itu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tahukah saudara, pemberian Bapa yang terbaik selain apa yang kita rindukan di dunia ini jauh melampaui perkara materi, jauh melampaui kesejahteraan, berkat-berkat, kesuksesan dan sebagainya. Jauh melampaui itu, pemberian Bapa yang terbaik bagi setiap kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal memenuhi kehidupan kita, saudara, maka Dia yang adalah penghibur akan menghibur kita. Maka Dia yang adalah penolong akan menolong kita. Maka Dia adalah yang mengajar akan mengajari kita. Maka Dia sumber kuasa itu akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Karena kuasa itu akan kita terima kalau Roh Kudus itu mengalir memenuhi kehidupan kita. Dia akan memberikan rohnya bagi kita, saudara. Itu yang terbaik yang Dia beri bagi kita, rohnya sendiri. Dia anugerahkan bagi kita. Saudara, apalagi yang tidak Dia karuniakan? Kalau rohnya sendiri Dia karuniakan kepada kita, dan kalau rohnya Dia karuniakan, maka roh itu yang akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi hari ini, saudara,
Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan, berdoa bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sehubungan dengan doa, hal yang perlu saudara pahami adalah bahwa kalau saudara berjuang, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan berusaha dalam kehidupan saudara, dan tekun dalam doa dan usaha dan perjuangan saudara, maka Bapa di sorga akan melakukan yang terbaik. Dan bukan hanya itu saudara, Bapa di sorga akan juga mengaruniakan rohnya untuk memenuhi hidup kita. Kuasa itu ada pada kita saudara. Rohnya yang akan menuntun, mengajari, menolong kita, itu tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, bahwa dalam saudara melakukan segala pekerjaan saudara, hiduplah terus dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan, serukan kepada Tuhan, dan kerjakan yang terbaik. Dan ketahuilah saudara, bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mengerjakan yang terbaik, Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Dan bahkan rohnya pun Dia karuniakan untuk memenuhi kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberi semangat kepada saudara. Biarlah hari ini saudara berkobar-kobar oleh karena firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu. Dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati,
Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya, sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman, dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.